Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama melakukan ibadah secara online. Walaupun tidak seperti biasa, tetapi biarlah kita menghormati ibadah ini. Hati kita boleh datang untuk datang sujud menyembah kepada Allah. Terlebih saat ini adalah di mana kekhawatiran, segala kegelisahan ada di sekitar kita. Tetapi biarlah pada saat ini kita boleh datang beribadah dengan hati yang bersyukur, dengan bersuka cita. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau kagum akan Tuhan yang begitu besar, yang melindungi kita, memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan sungguh indah tiada taranya. Apapun yang kita alami, biarlah kita boleh tetap memuji dan mengagungkan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan sungguh-sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang telah Dikau beri. Darah-Mu Tuhan, Darah-Mu selamatkan, kuasa-Mu membangkitkan aku. kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama.
Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang patut kami agungkan dan kami tinggikan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Betapa kami boleh merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, di mana di tengah-tengah seluruh bangsa ini, seluruh dunia, bahkan di tempat kami pun ada wabah virus corona. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh meyakini ada kuasa Tuhan, ada darah Tuhan yang suci, yang melingkupi kami, yang melindungi kami, sehingga kami boleh semua diberikan kesehatan. Kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini kami mau mengenang kembali dan merayakan Jumat Agung yang begitu suci bagi kami Tuhan, di mana Engkau telah mati dan Engkau rela menanggung itu semua untuk menebus dosa-dosa kami. Terimalah ya Tuhan ibadah kami pada saat ini, dan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siapakah kita sebenarnya? Adalah umat yang berdosa. Kita sepatutnya mati, tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya aku tak layak. Kita nyanyikan pujian ini. Jemaat yang terkasih, untuk mengenang kisah penyaliban Tuhan Yesus, maka saya akan membacakan nats Alkitab berikut ini. Matius pasal 27, ayat yang ke-32 sampai dengan 46. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi.
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mari jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar kasih Allah dalam hidup kita. Dia telah membuktikan kasih-Nya, itu dengan mengutus putra tunggalnya, turun ke dalam dunia ini, mati tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Terlalu besar. Kita semua sudah melihat bukti kasih Tuhan yang begitu nyata. Yesus telah hadir tengah-tengah kita. Bahkan Dia telah mati untuk kita. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah boleh memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba bagi kita saatnya untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 dulu. Begini bunyi firman Tuhan.
Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Yang selanjutnya yaitu adalah pasal yang ke-9 Ibrani ayat yang ke-14 sampai yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dari yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Satu bagian lagi yaitu ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada malam hari ini, korban yang sempurna. Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah merupakan korban yang sempurna daripada Yesus Kristus. Kalau kita melihat konteks daripada bangsa Israel, maka di dalam kitab Imamat di situ dikatakan yaitu setiap bangsa Israel yang berdosa, maka ada orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam ataupun menjadi imam besar, yaitu yang bertugas untuk membawa korban penghapusan dosa ke ruangan yang maha kudus. Domba yang tak bercacat, lembu yang tak bercacat, itulah yang harus menjadi korban persembahan. Disembelih, darahnya tercurah, lalu darahnya dioleskan di tanduk-tanduk mezbah sebagai pengampunan dosa untuk orang yang membawa domba itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam diri daripada Kristus Yesus, bahwa Yesus itu adalah imam besar agung yang melebihi daripada imam besar lainnya. Yesus adalah imam besar agung yang juga mempunyai tugas, yaitu mempersembahkan korban persembahan penghapusan dosa. Yesus, dia sendirilah yang menjadi korban persembahan. Maka korban persembahan Yesus dikatakan sempurna. Kenapa? Satu, secara kualitas, bahwa korban daripada Yesus Kristus itu adalah sempurna. Karena di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca itu dikatakan yaitu apa? Korban Yesus Kristus
adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia, dia adalah saleh, tanpa cacat, tanpa celah. Dia adalah manusia yang sempurna, tidak membawa dosa keturunan dan tidak melakukan perbuatan dosa. Dan dialah yang menjadi korban persembahan yang sempurna untuk menghapuskan dosa daripada manusia. Yesus Kristus adalah manusia yang sejati. Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Maka dia dapat menjadi, yaitu untuk menyucikan dosa-dosa daripada manusia. Yesus yang telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, darahnya tercurah. Darah yang tercurah itulah untuk menyucikan dosa-dosa daripada manusia. Maka dikatakan walaupun dosa manusia itu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, korban yang sempurna itu yang perfect. Korban yang sempurna itu korban yang excellent. Korban yang sempurna itu adalah korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Secara kuantitas, korban Yesus Kristus yang sempurna itu adalah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, berlaku satu kali untuk semua orang. Berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Tapi di dalam konteks daripada bangsa Israel itu, yaitu imam besar membawa korban persembahan bukan satu kali, tapi berulang-ulang, tahun demi tahun. Ketika umat itu jatuh dalam dosa, maka dalam tahun itu dia harus membawa korban persembahan. Dan itu dilakukan hanya untuk orang yang membawa korban persembahan itu. Dan hanya berlaku untuk satu kali. Tetapi Kristus sebagai korban persembahan yang sempurna itu, yaitu Tuhan Yesus membawa satu kali, dirinya itu adalah untuk semua dosa daripada manusia. Dan satu kali itu adalah untuk selama-lamanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, darah daripada binatang tidak dapat menyucikan dosa manusia. Tapi darah Yesus berkuasa untuk menyucikan dosa daripada manusia. Dan yang ketiga, bahwa korban Yesus yang sempurna itu hasilnya juga adalah sempurna. Kenapa sempurna? Saudaraku, di Ibrani pasal yang ke-19 ayat 14 dikatakan yaitu betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan ini, yaitu apa? Hasil daripada korban persembahan Yesus yang sempurna itu bagi manusia yang ada di dalam dunia ini adalah dikatakan menyucikan dosa manusia secara batiniah. Tapi kalau domba-domba yang dibawa oleh imam di dalam perjanjian lama itu hanya menyucikan secara lahiriah. Maka di sini korban Tuhan Yesus sempurna karena apa? Dapat menyempurnakan manusia yang telah berdosa menjadi kudus di hadapan daripada Tuhan Allah. Sehingga dia dapat beribadah kepada Tuhan. Sehingga dia bisa membangun relasi dengan Tuhan. Artinya relasi dipulihkan melalui darahnya daripada Yesus Kristus. Dan melalui korban sempurna yang daripada Yesus Kristus itu membuat manusia boleh mendapatkan keselamatan, boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan ini disediakan bukan bagi orang percaya, tapi bagi semua manusia. Siapa yang mau percaya kepadanya, maka dialah yaitu diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Maka dialah yang diperbaharui relasinya dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam memperingati akan Jumat Agung ini kita diingatkan kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang sempurna untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa berelasi kembali dengan Allah, supaya manusia boleh bersama dengan Allah di dalam kerajaan yang kekal.
Kiranya Tuhan tolong kita. Bagi yang belum percaya pada Tuhan, ini kesempatan yang indah. Maukah saudaraku menerima Yesus di dalam hati yang adalah korban persembahan yang sempurna itu, yang memberi jaminan penghapusan dosa. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui? Adakah kita tidak menyia-nyiakan korban persembahan Tuhan Yesus yang sempurna itu? Adakah kita hidup beribadah pada Allah dengan setia, dengan takut kepada Tuhan Allah? Adakah kita hidup juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan? Saudaraku, apa yang menjadi tekad kita? Dan hari ini, mari kita boleh bercermin kepada firman Tuhan. Jikalau kita mungkin jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita tidak bersyukur dan berterima kasih, mari kita mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Tapi jika Tuhan sudah tolong kita sudah boleh menerima Yesus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapusan dosa yang sempurna itu. Kita sudah belajar hidup menyenangkan Tuhan. Kita belajar sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan Allah. Dan yang ketiga, mari kita nyatakan tekad kita di dalam perjalanan kehidupan kita lebih lanjut. Di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena virus corona lah, oleh karena virus apapun juga di dalam dunia ini. Tapi kita punya tekad mempersembahkan hidup kita pada Tuhan Allah. Menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Jikalau kami, ya Tuhan, tidak tahu berterima kasih pada Allah, kami sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, sudah menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berarti kami mengamini karya Yesus di atas kayu salib itu. Tapi ternyata ya Tuhan, kami hidup jauh daripada apa yang Tuhan rindukan. Untuk kami mempersembahkan hidup kami pada Tuhan Allah. Untuk kami hidup beribadah kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, mohon penyucian pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami punya tekad dalam hidup kami, tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna di atas kayu salib itu. Tapi kami mau ada tekad ya Tuhan, kami mau beribadah, kalaupun kami tidak bisa datang ke gereja ibadah bersama, tapi kami mau beribadah mengikuti ibadah online, ataupun kami mau mengikuti acara-acara yang disiapkan gereja di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Tidak menjadi lemah, tapi kami tetap semangat untuk beribadah pada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah boleh dengarkan firman Tuhan bersama yang memberitahukan kepada kita atau mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus telah memberikan korban persembahan yang sempurna untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyatakan tekad kita di hadapan Tuhan Allah di dalam perjalanan hidup kita lebih lanjut dengan lagu Bagi Yesus Tuhanku. Tanganku sabar
dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang terkumpul dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera ini, atau disimpan lebih dahulu di rumah masing-masing. Nanti jika sudah ada ibadah bersama di gereja, bisa dibawa sekalian untuk diserahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, kami mau juga ya Tuhan, mau belajar mengucap syukur lewat persembahan yang kami berikan ini. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan supaya boleh menjadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam penggunaannya, takut akan Tuhan ada para diakon yang dipercayakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya ada satu pengumuman bagi jemaat sekalian bahwa pada tanggal 12 Minggu itu adalah hari Paskah, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Gereja akan tetap melaksanakan yaitu ibadah online. Cuma satu kali saja, yaitu disiarkan jam 7. Kiranya jemaat boleh menyaksikan ataupun mengikuti dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan sungguh-sungguh. Jam 7 pagi. Mari kita akhiri acara ibadah kita dengan pujian doksologi, dan silakan bangkit berdiri. Berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kekuatan daripada Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, turun berlimpah-limpah atas kehidupan saudaraku sekalian. Demikian juga halnya penyertaan, pertolongan, hikmat Roh Kudus menyertai saudaraku dari sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan memberkati.